Nah, pertama aku kan yang nyapu, terus aku jijik. Terus aku bisa nyapu? Salah. Bisa. Bisa. Jadi banyak banget pertanyaannya tuh gini, dan Audrey tuh nggak bisa potong kuku, itu beneran atau cuman acting doang gitu biar viral gitu? Ih, beneran. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Gani. Dan hari ini aku ditemenin sama Dede Audrey. Hey. Apa kabar? Bagus. Abis selesai ujian. Abis selesai ujian? Gimana ujiannya? Ya Bisa bagus gak? sih. Bisa nggak? Lancar. Nyontek nggak? Enggak. Besok nyontek. Ya, bercanda. Jadi udah berapa lama ujian? Hah? Berapa lama ujian? Udah berapa hari gitu? Oh, lama banget, dari 2 minggu yang lalu nggak kelar-kelar. 2 minggu yang lalu nggak kelar. Soalnya tiba-tiba libur, terus tiba-tiba libur lagi. Tapi akhirnya minggu ini selesai. Masuk ujian terus, masuk libur, terus Iya, masuk lagi iya. gitu. Jadi seminggu ini 2 hari ujian, 3 hari libur, atau enggak 3 hari ujian, 2 hari libur, gitu. Oh, masih online? Masih. Kayaknya sampai aku lulus online. Sampai lulus juga online? Nggak wisuda dong? Wisuda tapi kayaknya Online? per kelas, Oh. nggak bareng-bareng. Sedih. Iya. Jadi gimana perasaannya habis keluar dari karantina? Kan megang HP ya, wah seneng banget. Terus habis itu langsung ke McD. Langsung ke McD, langsung pesan es krim, kentang goreng, gini. Terus kan ke rumah kan, aku bingung banget, ini rumah aku. Kayak aku sampai nanya mama, "Ma, kita naruh gelas di mana ya biasanya?" Aku lupa. Emang kamu sering dimarahin di model house? Naruh gelas di mana? Enggak, cuma kan lupa gitu kan. 2 bulan itu, aku kira 2 bulan tuh sebentar, ternyata lama banget, right? Terus apa ya, pas aku datang ke rumah, kok gelap banget. Soalnya kan rumah INTM itu selalu ada lightingnya ya, soalnya kan buat TV. Jadi datang ke rumah gelap, udah gitu nggak tahu arah. Iya, kaget. Oke, jadi Audrey, hari ini aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Siap nggak kamu? Siap-siap, kayak testi lagi. Testi lagi ya. Mengingat masa INTM testi. Tapi kalau ini jawabnya boleh dijawab terserah sih. Maksudnya sesuai dengan kamu aja. Emang INTM nggak terserah? Terserah nggak INTM? Ya terserah sih. Terserah. Bener apa? Yaudah, oke. Pertanyaan pertama. Mau nanya lucu sendiri. Audrey pernah ngepel pakai pel tangan di lantai nggak? Nggak pernah, aku baru ngepel di model house. Itu disuruh ngepel atau emang kau pengen ngepel sendiri? Ya disuruh, soalnya waktu itu absen. Jadi ngepel. Ada piketnya gitu. Iya, ada piket, ada piketnya gitu. Giliran gitu. Hari ini siapa gitu. Iya, nah aku kebetulan dapat hari pertama kalau nggak salah kan. Ya udah, kita kan belum pernah piket, jadi kotor lantainya kan. Nah, pertama aku kan yang nyapu, terus aku jijik. Terus aku bisa nyapu? Salah. Bisa. Bisa. Terus aku nanya ke Forest, "Teh, aku boleh ngepel aja nggak?" "Oh, boleh. Ngepelnya juga salah nih." Emang kamu ngepelnya gimana? Ngepelan? Ini pelan. Aku megangnya begini kan. Yang kayak ngepel biasa, kalau aku ngeliat orang biasa di TV ngepel kan gini ya. Maju mundur gitu? Iya, terus ternyata salah. Harus sampai pojok-pojok gitu, terus harus agak diteken biar bersih gitu. Nggak tahu, aku juga. Tapi aku tahu maksudnya kalau ngepel ya gini, tapi maksudnya kalau harus ditekan, kalau sampai ujung-ujung tahu, tapi kalau harus ditekan gitu. Iya, aku juga nggak tahu. Oke, berarti kamu nggak pernah ngepel di rumah? Enggak. Ngepel tangan juga emang masih ada yang pakai. Emang masih ada sih, harusnya ada yang ngepel tangan. Ada. Oh iya. Lanjut. Pertanyaan kedua, kalau misalnya kamu di makeover di INTM terus potongan rambutnya kayak aku, kamu gimana? Aku nggak tahu sih, aku nggak pernah potong sependek itu. Kayak Kak Gani sekarang. Aku nggak tahu, soalnya kan kayaknya identitas aku tuh rambut panjang. Jadi Sedih nggak? sebenarnya tuh kata Petgo, aku kan mau diponi, abis itu mau dipotong segini kan. Terus aku udah nyiapin mental, nggak jadi. Jadi actually nggak tahu aku bakal kayak gimana. Actually kalau rambutnya dipotong pendek sedih nggak? Or you'll be fine? Kayak ya rambut nanti tumbuh lagi. Sedih lah. Sedih. Pokoknya rambut panjang. Nggak mau potong rambut pendek? Tapi pengen, cuma nggak boleh. Nggak boleh, siapa yang nggak boleh?
kan nama agensi katanya jangan. Agency? Mana ini agensinya? Tapi aku takut juga sih, kayak takutnya cocok. Aku nggak cocok. Iya, kan ada wig juga. Kalau mau coba-coba. Oh iya. Iya. Ya, tapi lebih suka rambut panjang apa pendek? Aku pernah sih rambut pendek pas SMP. Enak sih. Enak sih, tinggal dikuncir, tinggal gila enak. Kayak pengen deh. Pengen lagi? Pengen. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Setelah pulang dari NTM, gunting kukunya masih diguntingin nggak di rumah? Ma? Jadi Diguntingin nggak? pas sebelum comeback kan kukuku udah panjang nih, terus aku coba potong sendiri nih, gagal sukses. Nah pas pulang dari comeback lagi, aku kan diemin tuh, suka lupa gunting kan. Nah kan udah panjang banget ya, terus aku takut salah jadi minta mama potong. Berarti di rumah selama ini yang potongin kuku kamu tuh mama? Atau nggak mbak, lebih sering mbak sih. Lebih sering mbaknya? Iya soalnya kan kalau minta mama nggak enak. Tapi kamu nggak pernah belajar sendiri? Nggak, takut. Soalnya kan jauh ya dari kita, ini kan kelihatan. Tapi ini kan jauh. Jauh. Saya banyak banget yang nanya. Jadi banyak banget pertanyaannya gini, dan Audrey tuh nggak bisa potong kuku, itu beneran? Atau cuma acting doang gitu biar viral gitu? Ih, beneran. Soalnya tuh jadi ceritanya gini, kan aku rencananya sebelum masuk NTM aku potong kuku kaki dulu kan, soalnya emang nggak bisa, lupa. Nah waktu itu pas top 12 atau berapa itu, jadi ceritanya pas udah top 12 kukuku patah, nggak enak banget, udah kena selimut gimana kan. Nah aku pengen potong, terus waktu itu ada yang nanya, kok itu salah cara potongnya, pernah nggak sih Dek? Pernah, terus kan mereka kaget kan, akhirnya aku minjem potong kukunya Devina, terus diliatin sama teteh, itu salah. Jadi tiba-tiba ada kamera kan, terus direkam sampai selesai potong kuku gitu deh. Emang kamu waktu potong kuku tuh gimana sih, kok bisa salah? Maksudnya potong kuku kan kayak ya cepet-cepet aja gitu. Jadi aku salah, terus aku panik gitu kan, terus kayak diliatin orang. Kegunting gitu? Enggak, kayak aduh ini bener gak sih, gitu, aduh takut gitu. Karena kamu gak pernah potong kuku sendiri. Iya. Gitu. Kayaknya kalau nggak patah, nggak aku potong juga. Gitu deh. Oke, lanjut. Gimana perasaannya di rumah YTM jadi yang paling kecil terus cry baby? Cry baby nggak sebenarnya? Iya sih. Kayak ada beberapa waktu aku nangis juga nggak masuk kamera kan. Itu yang ngejulukin aku cry baby yang pertama itu siapa ya? Kalau nggak Gea nggak sih tadi? Gea. Iya. Oh Gea, berarti yang pertama julukin cry baby itu Gea. Iya, tapi kayak nickname lucu-lucuan aja gitu kan. Cuma kadang sama kontestan lain suka jadi ejekan gitu, terus aku yang nggak suka. Terus aku kayak pengen, udah gue nggak mau nangis lagi, sampai bilang ke Evelyn, ingetin gue ya, jangan nangis lagi. Iya lu jangan nangis lagi, ntar lu ya digimana-mana sama orang. Ya udah nggak nangis lagi kan. Ya akhirnya nangis lagi gitu. Jadi ya udah. Kenapa nangis? Ya. Kesel atau Gimana ya? sedih, atau kalau kamu ngerasain sesuatu tuh nangis? Kalau aku nih, aku marah tuh aku nangis. Iya kan, kalau ngerasa sesuatu tuh kalau dipendem itu kayak panas-panas gitu kan. Jadi kayak nangis, apalagi kalau nggak ada orang ya nangis aja. Kangen rumah. Gitu. Kayak waktu itu pas ditelepon aku nangis. Kayak kalau yang itu keluar sendiri, aku masih nggak tahu kenapa gitu. Kangen, Iya, kan kalau kangen. telepon rumah kan kangen, jadi nangis sendiri. Iya betul. Kalau yang lumpur, aku nggak tahu kenapa aku nangis ya. Jorok, Bukan. Oh, nggak suka. bukan. Jadi waktu itu kayak ada kayak yang spider web itu kan. Terus aku mau naik nggak bisa, kayak bener-bener udah sakit, kayak nggak bisa. Terus kayaknya aku nangis soalnya kok nggak bisa gitu. Ya, kamu udah usaha, tapi nggak bisa. When you try your best gitu. Oh. Terus nangis. Ya begitulah. Tapi ditenangin sama Randy Pangalila. Lumayan ya, berarti Iya. nangis tuh ditenangin. Iya, jangan. Ih, kalau aku jadi kamu aku makin nangis. Biar dia makin ditenangin. Gitu. Oke, selanjutnya Audrey wanna be on top mau runcingin hidung nggak? Aku juga nggak ngerti nih maksudnya apa. Aku sempat kepikiran sih, kayak bukan operasi, mungkin kayak filler atau apa gitu. Soalnya kan pesek banget kan. Cuma kan nggak tahu, kayak ada yang bilang pesek deh.
Siapa yang bilang? Sini, kasih tahu siapa yang bilang. Tapi kan aneh juga kayak kadang kalau di beberapa angle tuh nggak ada bentuk hidungnya gitu kan, jadi kayak kepikiran. Terus waktu itu kalau nggak salah ada yang nawarin mau nggak di filler, terus aku mikir lagi kalau misalnya itu endorse berarti aku harus post dong, berarti orang tahu. Tapi orang tahu, maksudnya aku post atau nggak post, orang bakal tahu perbedaannya dong. Jadi kayak aku malu sama kayak nggak enak gitu sama followers aku ngeliat kayak ya tadi udah pesek terus jadi mancung. Maksudnya kalau followers aku pesek dia lebih ngerasa insecure dong, kayak jadi kamu nggak enak gitu. Iya, maksudnya kayak misalnya orang ngeliat aku kayak aduh dia pesek juga nih, tapi tiba-tiba dia mancung, ya gimana dong, kayak role model gue nggak pesek lagi, maksudnya kayak ya gitulah. Ngerti kayak jadi fake gitu iya. Kan bagus Ih, aku suka deh kalau kamu gitu. Terus pertanyaan berikutnya, how to manage your time between school and modeling? Itu temen aku sering nanya juga sih. Gimana ya, kayaknya aku jadi aku tuh waktu itu nyoba bikin kayak to do list gitu kan, bikin to do list atau nggak bikin buku kayak aku harus ngerjain apa aja, terus kalender isinya apa aja. Nah menurut aku ini nggak mempan di aku, jadi malah keteteran gitu loh, malah stres sendiri. Jadi aku nggak bikin to do list, nggak bikin apa, kayak ya kerjain aja gitu. Jadi kalau misalnya ada job modeling. Kalau sekolah kayak langsung bolos. Iya, bukan bolos, izin. Iya, izin. Jadi bilang dulu ke gurunya. Soalnya kalau kita tiba-tiba hilang terus baru bilang pas kita balik lagi, kayak mereka kan nggak suka gitu, kayak nggak sopan. Jadi kan misalnya kita udah dapet nih, Audrey tanggal segini kamu ada job ini ya, berarti aku kasih tahu ke gurunya. Kayak misalnya, sir saya ada job ini, saya bakal nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya ada tes atau apa, aku bisa susulan. Atau aku ngerjain tugasnya duluan gitu loh. Jadi kayak, maksudnya kan 24 jam kan kita bisa melakukan apa aja. Bener. Jadi kayak isi-isi aja gitu loh. Aku kasih kalian sedikit bocoran. Jadi aku dapat bocoran nih dari burung-burung di udara sama tembok-tembok. Katanya kemarin kamu foto sambil ujian. Yang mana? Photoshoot sambil ujian, jadi timnya di bawah gitu sambil ujian, sambil kerja, sambil photoshoot. Itu yang Xiaomi bukan sih? Nggak tahu. Barusan nanti diomongin. Yang mana ya? Banyak sih, aku sering sih. Sering. Tuh kayak jadi caranya adalah benar-benar kamu tuh kerja sambil sekolah. Iya, jadi waktu itu aku photoshoot nih buat brand. Nah waktu itu lagi makeup kan, jadi harus absen. Habis itu kita harus kerjain juga. Nah projectnya itu harus bikin video kan, jadi kakak hairdo-nya ngerjain rambut aku sambil ngomong, jadi kayak ya udah. Sambil zoom gitu. Iya, sambil ngomong kan. Temen aku sampai nanyain, itu lu ngapain Dre, lu di mana lagi? Gue lagi foto, maaf ya. Yang penting ngomong kan. Iya sih. Atau enggak waktu itu pernah bener-bener tes kayak tulis atau ngerjain gitu kan. Aku kalau nggak salah lagi nunggu, jadi aku izin kak, aku ngerjain ujiannya dulu ya. Terus kan kakaknya baik, boleh ya udah ngerjain aja gitu. Jadi kalau kepepet kalau harus banget ya aku kerjain, kalau enggak ya abis itu. Habis setelahnya itu baru dikerjain, setelah foto baru dikerjain. Maksudnya jangan dipikirin gitu loh, jangan dipusingin, kerjain aja. Kerja sambil sekolah, pokoknya gimana pun caranya. Tuh. Berikutnya, kenapa jarang ngepost? Sekalinya ngepost cuma bentar doang. Story atau feed, dua-duanya ya? Kayaknya dua-duanya deh. Iya, jadi apa ya? Aku tuh takut keseringan. Pertama aku takut keseringan story. Aku takut nge-spam gitu kan. Orang kayak klik-klik kecapean kayak. Gitu. Iya, aku mikir kayak emang aku siapa sih, artis? Enggak kan. Jadi kayak story pada kadarnya aja. Semua orang pengen lihat kamu. Iya deh, abis ini deh. Jadi kalau aku ngerasa udah kebanyakan, aku story di second account gitu. Kalau feed, aku tuh anaknya suka ngelihat feed secara keseluruhan gitu loh. Jadi kalau dia nggak cocok sama, nggak nge-post. Iya nggak nge-post atau nggak aku jajarin dulu, ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya gini nih. Kayak dibikin ininya kan, saya Iya. dulu. Jadi tadinya tuh aku mau post ini setelah ini. Cuma aku mikir masa langsung gitu kayak nggak jelek pas deh. gitu. Iya. Ya, jadi aku giniin. Terus aku suka mikirin kan ini kan kalau foto lebih dari satu, dia jadi gitu kan. Cuma kalau orang masuk mampir IG aku terus ngeliat gini semua kan jelek. Oh. Jadi aku kamu tuh mikirin anaknya banget. estetik Iya, estetik banget. Aku tuh gitu.
ajaran Awkarin. Harus estetik. Iya. gitu. Jadi kalau orang ngeliat stalking IG aku, ih fitnya lucu, tapi kayaknya nggak ada yang kepikiran juga sih, nggak ada yang peduli juga kayaknya. Oke, pertanyaan terakhir. Audrey bisa masak apa? Aku bisa masak telur, Telurnya digoreng apa direbus? digoreng. Aku belum pernah rebus. Belum pernah rebus telur? Belum. Berarti telur Coba. goreng bisa. Dadar apa ceplok? Scramble. Bukan dadar, bukan ceplok, nih scramble. Aku scramble kan. Kalau ceplok bisa. Nah waktu di NTM aku coba kan, dimarahin lagi sama teteh. Itu salah deh, harusnya gini. Ya udah diajarin lagi. Terus ada kamera lagi. Malu kan. Apalagi ya? Jadi sebenarnya bukan kamu tuh nggak bisa, tapi maksudnya kalau kamu masak tuh caranya salah. Iya, caranya salah. Terus ada kamera, Iya. terus jadinya kesannya kayak kamu tuh nggak bisa masak, kamu nggak bisa gitu Tapi kan. bukannya kalau salah masak nggak bisa ya? Nggak apa-apa sebenarnya, nggak tahu ya. Aku bukan chef, tapi kalau misalnya mau masak ya tiap orang kan punya caranya masing-masing masak. Gitu. Iya sih, kan telur. Apalagi? Terus waktu itu aku pernah masak kayak macaroni carbonara gitu, diajarin Shania. Wah itu aku bikin tuh buat Kak Vita Mailen. Ih gila, bangga banget. Kayak bikin sendiri gitu. Terus apalagi ya? Kayak Indomie. Tapi waktu itu ada Indomie kan. Terus aku salah bikinnya dong. Tapi salahnya gimana? Goreng jadi kuah? Kuah jadi Enggak, goreng? jadi kayaknya masaknya kelamaan. Jadi terlalu terlalu ngembang, lembek. jadi cinnya nggak kerasa. Jadi aku pas makan kecewa banget, kan kita udah nggak dikasih Indomie lagi kan. Iya, aku timbangan. Oh, kamu tambahin micin? Soalnya di rumahku nggak ada micin. Oh, di rumah kamu nggak boleh makan micin? Tapi kamu suka micin? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja? Cuma karena di antara kayak micinnya 1 jari gitu kan, terus ada 3 micin, masukin aja. Mungkin ini ya guys, jadi resep pinternya Audrey tuh bisa diterima di Leiden, sekolah gitu ini itu tuh karena di rumahnya nggak ada micin gitu. Coba kalian ya netizen nggak makan micin, pasti kalian pinter juga kayak Audrey. Amin. Aku mau nanya nih dikit, jadi setelah kamu lulus apa rencana kamu? Hah, lulus sekolah? Lulus sekolah? Pas masih di Indo? Sekarang, maksudnya habis kamu lulus sekolah, kamu mau lanjut kuliah atau mau modeling atau mau kuliah di mana, mau kemana, Kirain mau libur. atau mau libur kemana? Aku lulus aku pengen jalan-jalan kan. Soalnya dari kemarin belum sempet jalan-jalan sama teman. Terus ngapain ya? Ya kerja, ngambil job, modeling. Pokoknya modeling sampai berangkat lah. Sampai berangkat sekolah. Iya, takutnya experience-nya kan nggak bakal sama kan ya kalau misalnya di luar. Oh, sama aku kan harus milih kuliah juga. Jadi kamu tuh diterima di mana aja sih? Aku diterima di Leiden kan, jadi aku 2 jurusan, yang International Studies sama Political Science. Aku udah terima nih International Studies, cuma yang Political Science udah keterima tapi belum 100% keterima gitu loh. Soalnya kemarin aku habis tes kan. Terus di UK, di Essex sama Sussex. Terus di Toronto 2 jurusan. Aku ngambil Psychology sama Social Science. Terus aku abis itu daftar di SMU sama Yale NUS. Kalau SMU tuh aku literally baru 2 hari lalu interviewnya. Jadi nggak tahu keterima atau enggak. Semuanya keterima. Terus jadi kamu nih daftar banyak-banyak tuh kamu mau kemana? ya pilihnya nanti gitu loh. Pilihnya nanti dulu? Iya. Jadi sekarang masih bingung? Masih bingung. Sebenarnya sih pengen banget banget ke Leiden. Tapi kan jauh banget. Jadi nggak tahu deh kalau misalnya Singapura keterima. Oh, jadi kalau Singapura keterima, kalau lebih milih di Singapura karena lebih deket gitu. Iya, tapi nggak tahu juga. Nggak tahu juga, masih bingung, masih galau. Nih, aku kasih saran, mungkin kamu masukin, ditulis nama universitasnya di kertas kecil-kecil gitu, kamu gulung, kamu masukin ke dalam gelas. Aku mau kuliah di mana? Gitu. Sesuai destiny kali. biar nggak galau gitu. Soalnya aku juga daftar. Jadi di semua uni yang udah daftar, aku daftar beasiswanya juga. Jadi kayaknya aku milih yang ngasih beasiswa. Kayak gratis. Iya sih. Aku daftar di Indo juga tapi 2.
terima. Gak diterima. Itu lah, berarti memang kamu tuh harus sekolah di luar negeri. Siapa tahu karir model ini juga bisa di luar negeri gitu, lebih enak. Sempet malu sih tadi diketawain temen aku. Kenapa? Kan aku daftar di, nyebut gak sih boleh? Santai ya? Santai. Aku daftar di Atma Jaya, nggak keterima. Terus diketawain. Iya, kok lu bisa sih nggak terima? Soalnya kan yang lain pada keterima juga tuh, yang pada daftar di Atma. Aku nggak keterima, sedih. Kamu harusnya bilang ke Atma, hey Atma, aku diterima di Leiden. Jangan gitu. Oh, gitu. Yaudah deh Audrey, thank you so much. Thank you. Sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan modeling dan sekolah. Thank you Kak Terima kasih Gani. banyak. Oke, habis ini kita berdua mau di challenge untuk main What's Inside the Box. Aku juga gak tahu apa yang di dalam itu. Itu the challenge pokoknya sama tim aku. Nggak ada serangga kan? Nggak tahu, pokoknya kalau ada yang aneh-aneh salahin tim aku, jangan salahin aku. Iya. Salahnya adalah tim aku. Jadi ikutin kita mau main apa dan apakah itu. Thank you so much guys for watching. Bye bye. Itu apanya? Kayak ada matanya.